tabel pengembangan untuk pada energi fuel cell Indonesia yang pernah dilakukan pada tahun 1986 di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Ini telah dilakukan pengembangan, dibuat rencana penelitian bahan bakar. Itu melalui program Rusnas Riset Unggulan Strategi Nasional. Hasilnya tidak terrealisasi. Tahun 1999 oleh beberapa peneliti melakukan riset fuel cell secara terpadu di beberapa lembaga riset di Indonesia oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI, Badan Pengkajian Penerapan BPPT, Badan Tenaga Atom, Badan Minyak dan Gas Bumi, Lemigas, terus PLN, di Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, serta periset dari perguruan tinggi UI dan itu lainnya. Ini ya terrealisasikan, tapi ya masih. Tahun 2001 di Bandung, pengembangan bahan-bahan elektroda pada fuel cell seperti polimer dan karbon aktif dilakukan oleh Puslit Fisika dan Metalurgi serta Batan. Namun Puslit Fisika Terapan LIPI juga mengembangkan teknik konversi energi, membuat lembar polimer dan merakitnya menjadi satu stek untuk pembangkit listrik 50 watt dan untuk 7 stek. Itu pernah dilakukan di Indonesia, tapi masih kalau dilihat skalanya belum besar. Kecil. Terus menurut Kompas 25 Juli 2003, pembangkit skala kecil, Konsorsium Fuel Cell Indonesia merencanakan membuat prototipe pembangkit fuel cell berkapasitas 500 watt dengan kandungan lokal 30%. Sedangkan tahun depan ditingkatkan menjadi 1 kW dengan menggunakan 3 stek. Nah, program pengembangan fuel cell diarahkan pada pembangkit listrik skala kecil, yaitu 2 kW. Di rumah-rumah tujuannya tahap awal adalah pemasyarakat menengah ke atas. Sayangnya untuk frekuensi ini Agus menyayangkan itu ini belum didukung dana dari lembaga riset yang terkait. Baru tahun ini penelitian fuel cell akan mendapat dana dari kementerian sekitar 400 juta pada tahun 2003 dari Kompas. Tahun depan diharapkan bisa besar. Tapi sampai sekarang juga masih pengamannya sifatnya prototipe. Belum bisa sampai terrealisasi yang sempurna lah, bagus seperti ini. Nah, aplikasinya sebenarnya fuel cell banyak sekali. Seperti pada contoh untuk mobil hibrid, terus untuk menggantikan baterai menyediakan listrik sebesar 1 kW, dan sistem tersebut akan digunakan untuk memberikan tenaga utama cadangan untuk skala komunikasi. Daya dan efisiensi sel bahan bakar dapat memberikan listrik di mana tidak ada jaringan listrik tersedia sekalipun. Tidak hanya akan menghemat emisi, tapi akan mengurangi dampak-dampak negatif pada bumi. Misalnya polusi, emisi karbon, dan sebagainya. Nah, ini adalah dari permasalahan dasar fuel cell. Fuel cell ini memang adalah masa depan untuk bisa membangun energi alternatif atau energi terbarukan agar kekurangan dari menipisnya fosil akan bisa membantu. Tapi kenyataannya sampai sekarang walaupun di luar negeri sudah banyak, dengan adanya pembatasan fosil dari Rusia, ternyata Eropa yang kelabakan. Nggak bisa masak. Tapi ini memang harus perlu dikembangkan.
karena memang masa depan. Kalau secara kimia dasarnya mudah sekali, kalau dari air ini bisa baca air, H2O menjadi H2H menjadi O2 ya, 2O2 yang bisa ternyata hidrogen itu bisa digunakan untuk pembangkit. Ini yang disebut H2 itu bisa disebut dengan energi kimiawi air. Air menutup hampir 71% permukaan bumi. 1,4 triliun kilometer kubik atau 330 juta mil kubik tersedia di bumi. Unsur kimia airnya adalah H2O. Nah, di sini dari H2O ini mengandung hidrogen, gas yang amat mudah terbakar dan berpotensi sebagai sumber energi. Sebenarnya ini sudah pernah dibuat oleh Soviet itu tahun 1976 misalnya. Malah buat bahan bakar pesawat UFO yang disebut pesawat UFO. Tapi permasalahannya saya kurang tahu kok kenapa H2 hidrogen ini tidak berlanjut. Dan sekarang masih dalam taraf pengembangan lagi baru. Mungkin aja karena faktornya hubungannya dengan ekonomi atau ekonomi dunia kan. Sehingga masih ditahan dulu H2O untuk bisa berkembang. Seandainya H2O itu, hidrogen itu adalah menjadi H2 ya, hidrogen itu menjadi bahan bakar. Kalau air kan Indonesia sedunia nggak bakal kurang. Tapi bagaimana dengan dampak yang lainnya? Mungkin di situ yang menjadi permasalahan. Kok kenapa dari tahun 76 kalau nggak salah itu kok belum bisa jalan-jalan sampai sekarang? Itu yang dari air. Nah, oksigen zat asam yang dibutuhkan dalam pembakaran. Permasalahan bagaimana mengekstraksi hidrogen dan oksigen menjadi gas yang lepas. Ada dua metode yang umum, yaitu adalah elektrolisis dan pemecahan ikatan dengan agitasi. Saya pernah dengan mahasiswa, kalau tidak salah dulu sama Mas Kurniawan namanya, lagi saat membuat mobil listrik, mencoba-coba, kalau ada Mas Kurniawan ikut nggak nih ya? Masih ingat nggak? Mencoba-coba untuk melakukan elektrolisis dari air, tapi airnya itu air yang non mineral. Ditambah KOH dan pemanasnya kita ngambil dari knalpot dari ini, dan itu digunakan untuk di motor roda 2, dan itu bekerja bisa menghemat 30% bahan bakar. Kalau tidak salah, kalau Mas Kurniawan tahu mungkin bisa menginformasikan. Ikut nggak Mas Kurniawan? Nah, yang dimaksud dengan elektrolisis itu adalah molekul air bisa diuraikan menjadi unsur-unsur asalnya. Ya, dari H2O bisa menjadi gas H2 dan ion hidroksida HOH-. Sementara itu pada anode dua molekul air terurai menjadi gas oksigen, melepaskan 4 ion hidrogen serta mengalirkan elektron ke katoda. Dari ion H+ dan OH- mengalami netralisasi hingga terbentuk kembali berupa molekul air kalau dia dicampurkan menjadi H2O. Gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dari reaksi ini membentuk gelembung pada
elektroda dan dapat dikumpulkan. Jadi sebenarnya secara kimianya kelihatannya rumit. Tapi kami pernah membuat itu adalah airnya dipanasan, siap dididihkan, keluar uapnya kita heater, tapi kita tambahin dengan kimia KH misalnya. Uapnya heaternya yang dari keluaran dari heater dipanasi, dia akan membuat suatu uap panas kering. Nah, itu yang menjadi hidrogen. Bagaimana memastikan menggunakan apa? Nikelin. Yang paling gampang dengan nikelin. Kasih plus dan minus, kasih tenaga listrik. Itu yang pernah kita lakukan. Nah, seperti ini. Sebenarnya seperti air kimia ini ada air 2H2O. Kenapa ini? Di elektrolisis dia akan mengeluarkan hasilnya menjadi H2 plus 2OH. Ini akan menjadi suatu sumber yang namanya sumber listrik, jadi baterai. Yang satu mengeluarkan plus, yang satu mengeluarkan min. Konsepnya mudah sebenarnya kalau dari hidrogen. Contoh elektrolisernya nah, seperti ini. Kasih DC power, dia akan keluar. H2O-nya bisa terlihat dari ya. Gambarannya seperti ini. Dari aki mobil, selang, tabung, gelembung, H2O, air. Nah, ini adalah eksperimen-eksperimen yang bisa dilakukan lah oleh mahasiswa sepertinya. Dengan peralatan yang tidak terlalu canggih. Cukup sederhana-sederhana untuk uji coba saja. Nah, yang warna merah ini lempengan stainless steel yang tipis-tipis. Ini tujuannya untuk memanasi. Pemanasan supaya terjadi uap sebetulnya. Bisa mengalir. Contoh elektroliser yang lain, ini buatan mana? Ini adalah, ini juga nikel ini sebenarnya. Pemanas. Tapi di konsepnya saya belum paham.